Tidak ada satu pun dari 10 hukum Taurat yang terlewati. Semuanya itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga di sini saya mau menyampaikan kepada kita semua, ambuan dan unggana, kita harus sama seperti orang Samaria, namandula atau nama handuka. Dia ndak ajaran tenu oleh. Karena di sini sebenarnya orang Samaria adalah bayangan daripada Kristus Yesus. Mau nawili lemiriau keritu ya. Dan orang yang dirampok ini adalah bayangan daripada kita semua manusia di dunia ini. Dan ing ahau papelakunda lepin tanah yana, oleh karena papelakunda hitangalanya naluri pelupang. Tidak ada satu yang kita lakukan di bawah kolong langit ini yang oleh karena yang kita lakukan kita memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang Samaria sajalah yang bekerja untuk menyelamatkan orang yang dirampok ini. Orang yang dirampok ini daning hau papelakuna, satu pun tidak ada yang dia lakukan. Daning mau papelakuna karena memang dia tidak berdaya. Di sini Alkitab berkata dia setengah mati. Setengah mati artinya dia tidak berdaya lagi. Orang pukul, orang rampok. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dia adalah orang yang tidak berdaya, seorang penyamun ini. Kira-kira Putri pernah lihat yang rampok pengemis? Pengemis. Bapak rampok pernah dengar? Seorang pengemis tahu mila rampok kowe. Ning merampok tahu mandaning gangara? Taning mah tidak ada. Tetapi di sini orang yang tidak berdaya dia dirampok. Jadi ceritanya sebenarnya bukan itu. Karena memang cerita ini, perumpamaan ini adalah cerita bagaimana seorang yang dirampok ini adalah bayangan daripada seluruh manusia. Seluruh manusia. Saya ingat buku Buara, dia dirampok. Bab berapa ya buku Buara? Larang. Dia dirampok tapi dia punya uang tidak diambil. Tidak ada itu nanti. Orang tahu dia punya uang karena dia jual siripinang dan banyak sekali. Tetapi tidak ada itu andoi. Uangnya itu disembunyi oleh Tuhan sendiri. Dia dirampok tapi mereka tidak mendapat apa-apa. Jadi di sini saya lebih fokus di sini saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ulangi lagi ayatnya yang ke-33 tadi. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan itu ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Siapa yang memiliki belas kasihan untuk menyelamat manusia? Siapa? Yohanes 3 ayat 16. Om Indra baca. Yohanes 3. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi yang memiliki belas kasihan itu adalah Tuhan sendiri. Jadi ambuan dado, mari kita sama seperti seorang Samaria. 1 Korintus 13 ayat 13 Put. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 tentang iman, pengharapan dan kasih. Nah, di sana ada juga yang banyak berkata, mari kita memiliki kasih. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dan yang paling besar dari antaranya, dari iman dan pengharapan adalah kasih. Yang paling besar. Karena itu banyak orang di luar sana berkata, marilah kita memiliki kasih. Seperti kasih Yesus. Mereka makin berusaha untuk melakukan kasih. Kasih itu makin jauh daripada kehidupan mereka. Karena memang manusia
tidak ada manusia yang bisa memiliki kasih seperti Kristus ya. Tidak ada. Semakin orang itu berusaha untuk mengampuni orang yang menyakiti dia, makin sakitlah hatinya. Sekalipun banyak orang yang berkata, saya akan mengampuni dia. Berapa kali pun dia menyakiti saya, mau 70 kali 70 kali pun dia sakiti saya setiap hari, saya sebanyak itulah saya mengampuni dia. Sebenarnya dia sedang menipu dirinya sendiri. Dia hanya sekedar tahu tentang kebenaran itu, tetapi dia sedang menipu hatinya sendiri. Karena memang sebenarnya di sini tidak mengajarkan kita seperti itu. Dan yang paling terbesar daripada antaranya adalah kasih. Karena kasih itu sebenarnya berbicara tentang Yesus sendiri. Sehingga semakin orang berusaha untuk mengasihi, makin jauhlah dia daripada kasih itu. Karena memang dia tidak mampu sebenarnya. Tetapi kalau kita sempat mengampuni orang, kalau kita sempat mengasihi orang, itu adalah sebuah kasih karunia. Yang penting ambuan dadu seperti ayat itu. Coba baca 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Bilang apa di sana? Nah, yang paling besar adalah kasih. Sebab itu kita harus menunjukkan kasih kepada banyak orang. Kalau kita jual rumah kita, kita kasih kepada orang. Ada orang yang menyakiti kita, tunjukkan kasih itu. Karena mereka salah memahami Alkitab ini. Sebenarnya dan yang paling terbesar dari antaranya adalah kasih, maksudnya sini dari iman dan pengharapan. Yang paling besar itu adalah Yesus. Karena nama lain daripada Yesus sebenarnya adalah kasih. Siapa yang ingat tulisan di belakang otonya Ibu Fani? Di belakang. Bahasa Inggris dia. Apa katanya? God is love. Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah kasih. God is love. Jadi kasih ini sebenarnya berbicara tentang Tuhan itu. Bukan berbicara tentang pemberian kita. Sehingga ada begitu banyak gereja sekarang, oleh karena mereka memiliki finansial yang cukup bagus, sehingga mereka berkata, tolong orang, bantu orang. Inilah yang Alkitab ajarkan. Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian. Mengapa mereka berusaha seperti itu? Karena mereka memiliki sesuatu. Sehingga mereka makin mengandalkan apa yang mereka punya, makin jauhlah mereka dari pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Sehingga Alkitab tadi di dalam kitab Hosea 4 ayat ke-6, ulangi putri, saya tidak hafal ayatnya itu. Karena mereka memiliki sesuatu yang besar dalam diri mereka secara finansial, sehingga mereka melakukan itu dan mencocokologi dengan ayat firman Tuhan. Apa katanya sana, Put? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak. Cukup sampai sana saja. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Mereka berkata, wah saya orang percaya, saya orang Kristen. Sebab saya baca Alkitab, rajin bergereja, rajin puasa dan lain sebagainya. Tapi umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Sehingga mereka dengan mudah mereka seperti air di atas daun talas. Terombang-ambing mereka. Sehingga banyak orang juga yang mengambil cerita orang Samaria. Marilah kita murah hati seperti orang Samaria. Padahal sebenarnya tidak diajarkan agar kita itu sama seperti orang Samaria. Dari cerita orang Samaria sebenarnya, yang tadi saya sudah baca itu ayat 34, ada 10 yang dilakukan orang Samaria untuk menolong orang yang dirampok ini. Ada 10 yang Yesus lakukan ketika dia hidup di dunia ini. 10 hukum Taurat. Dia lakukan semuanya itu untuk menyelamatkan manusia. Sehingga nanti Andre, kalau tolong orang yang terbawa banjir, ya kan batan-batan alaga, ya pulih mahnya warung. Karena bisa saja bisa terbawa banjir. Tapi kalau mau tolong orang yang terbawa banjir, peningnya jangan dana pinya. Kan diko biar saya yang berenang. Biar saya yang tolong kamu. Tapi kan nyumungnya ini yang batan-batan menenyu nyumubuhi menyelaka anak buhi menenyu lagalai. Kita bisa
bertalik tolak belakang. Jadi begitu, artinya itu orang yang terbawa banjir adalah sebenarnya adalah bicara tentang orang berdosa. Itu nyuta tahu jala la pintana yana dan ing hau papelakunda oleh karena papelakunda tak bisa pengalahin duri pelupang. Lalu ada yang bertanya, kalau begitu bagaimana dengan kitab Yakobus yang berkata iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Bagaimana dengan itu? Coba menjelaskan itu. Ketika ada yang bertanya demikian, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman di sana sebenarnya berbicara tentang Kristus Yesus. Jadi kalau ada orang yang berkata dia punya iman atau dia adalah orang yang percaya tapi tanpa perbuatan yang baik, memang sesungguhnya orang itu adalah orang yang belum percaya Yesus. Karena memang dia adalah orang yang belum percaya sehingga terlihat dari perbuatannya. Dari perbuatannya membuktikan sebenarnya dia adalah orang yang percaya atau tidak. Bukan berarti tadi imannya hidup, lalu sekarang imannya mati, lalu besok lagi hidup, lalu besok lagi mati. Tidak begitu. Kalau orang itu dia rajin ke gereja, tapi kehidupannya itu tidak mencerminkan orang yang bergereja, memang sesungguhnya dia adalah orang yang belum percaya. Makanya Matius 7, Putri, 21-22. Matius 7 ayat 21 dan 22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ya, sampai situ aja. Bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Nah, di sini pun juga saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak yang berkata kehendak Bapa ini adalah pergi ke gereja, mengampuni orang yang bersalah, kita harus tolong orang yang susah. Inilah kehendak Bapa, kata mereka. Padahal kehendak Bapa sebenarnya hanyalah 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga, Putri. Bisa tolong kita yang tidak sempat buka, dengar saja. Karena Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ketiga. Itu di sana kehendaknya Tuhan. Karena inilah kehendak Allah pengurusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi kejahatan. Ya, sampai situ aja. Karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Jadi napawuku nemiri hinamai lapintana yana adalah untuk lapa ain dan jalan dan yuta. Dan itu telah terjadi. Ibrani 10 ayat yang ke-10 pun. Yang sama dengan 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Ibrani 10 ayatnya yang ke-10. Dengan tanggung ayat yang kita buka biar kita bisa banyak yang kita pahami, memiliki pengetahuan yang benar tentang Alkitab. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ya, sampai sana saja Putri. Dan karena inilah kehendaknya, yaitu menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Kehendaknya Tuhan itu hanya satu. Hinamai lapintana yana hau ana pahukuna. Ainya nanjala na tau lapintana wana. Dan itu mbadahala nanyaka dengan mananjanjar bungu nawairiana la ai harikam. Kalau kita sempat mengampuni itu adalah bonus saja. Ya kata ainya na tau nama pakudian nanyuta itu adalah sebuah kasih karunia saja. Efesus 2 ayat yang ke-10 itu. Itu hanya kasih karunia. Perbuatan-perbuatan baik itu adalah perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah sediakan sebelumnya. Jadi sebelum kita melakukan yang terbaik kepada sesama kita, Tuhan itu sudah siapkan di dalam hati kita. Jadi tinggal kita melakukannya saja. Bukan kita sendiri yang melakukannya. Makanya Rasul Paulus berkata, bukan aku yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam yang aku. Hidup Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi ini saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajarkan melalui cerita ini bahwa orang Samaria ini adalah bayangan atau mauna tentang Maria Krito.
Dan orang yang dirampok ini adalah bayangan tentang kita ini. Sehingga kita harus berkata, saya adalah orang penyamun. Dan ini hau papelakunggu lepin tanayana untuk lepa ngalanya naluri pelupang. Makin tinggi kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15, Putri. Kata Rasul Paulus. Kita banyak buka ayat ya. Kita banyak buka ayat firman Tuhan untuk kita bisa banyak pahami. 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-15. Sudah berapa ayat? Sudah banyak sekali ayat yang kita baca. Kalau yang tulis saja sampai di rumah baca. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, karena Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ya, dan yang paling berdosa sayalah. Nah, di sini saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada pengikutnya dan juga saudaranya Timotius, bukan dosa yang Roma 6 ayat 23 ya, bukan Roma 3 ayat 23 itu, bukan dosa itu. Dan yang paling berdosa, dan apa katanya Bud? Dan sayalah yang paling sayalah yang paling berdosa. Berdosa di sana adalah sins, tentang perbuatan. Sayalah orang yang paling jahat. Sayalah orang yang layak dihukum, kata Nuh pada waktu itu. Kalau saya ini diselamatkan oleh Tuhan, sebuah kasih karunia saja. Sebab sayalah orang yang paling jahat dari semua orang yang ada di sini, kata Rasul Paulus. Tetapi dia dipakai Tuhan untuk menulis Alkitab. Dia banyak sekali menulis Alkitab. Jadi makin tinggi kita menyadari bahwa kita adalah orang yang tidak berguna, makin tinggilah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita berkata, saya orang baik, saya bisa, saya mampu. Ada yang hari Sabtu mereka berpuasa, hari Minggu pelayanan, hari Sabtu berpuasa, hari Minggu pelayanan, tidak boleh makan, tidak boleh makan minum. Ketika mereka berusaha untuk seperti itu, makin jauhlah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena mereka mau menyamai diri mereka dengan Tuhan. Manusia tidak akan pernah mampu itu. Kalau kita sempat melayani Tuhan, itu sebuah kasih karunia. Hari ini pun juga kalau saya berdiri di tempat ini, semuanya itu karena kasih karunia saja. Nunji nahamu nimiri saja. Kalaupun nyuta yang hitamai lagarenja, ndak atal kaparunda nyuta ayah. Hitamai nu lagarenja gana, hita hambayang, hita wotu hailanya natamu nimiri gana, itu bukan karena usahanya kita, tetapi karena pertolongan Tuhan saja. Kita hadang wilangnya pakatu dan kita bangun dari tempat tidur, itu bukan karena usaha kita, tapi karena pertolongan Tuhan saja. Sebab itu jangan ada yang bermegah di dalamnya. Suatu kali lagi Efesus 2 ayatnya yang ke-8 dan 9 akan menjadi ayat penutup bagi kita semua. Efesus 2, 8 dan 9 akan menutup segala rangkaian ibadah kita. Putri baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang mengerjakan diri. Oke. Jadi ada yang Indra pernah baca saya punya baju di belakang? Baju merah? Efesus 2 ayat 8. Pernah baca? Keselamatan bukanlah pemberian Allah yang adalah milikmu. Kutulis lagi yang kanan. Keselamatan bukanlah pemberian Allah yang adalah milikmu. Artinya di sini saudara terkasih dalam Tuhan, hitangalanya naluri pelupang welemiri bukan karena mangun dan nyuta ya, tetapi berdasarkan kebaikan Tuhan. Kalau adik Bapak Rambo, adik Nixon, dia kerja lalu dia dapat gaji, itu adalah haknya. Tetapi tanpa dia bekerja, diberikan uang, itu adalah kasih karunia. Oleh karena itu, tidak ada yang kita lakukan, tapi Tuhan menyelamatkan kita. Itu adalah kasih karunia daripada Tuhan.
Tuhan menyelamatkan kita bukan karena keselamatan adalah milik kita, tetapi Tuhan menyelamatkan kita hanya berdasarkan kasih karunia Tuhan saja. Amin. Ini firman